Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bawa sabu-sabu, kendaraan di Pelabuhan Merak disergap polisi. Jual BBM oplosan SPBU di Kota Serang disegel, pengelola jadi tersangka. Bunuh sopir taksi daring, Polresta Metro Tangerang menangkap 2 pelaku. Seorang pemuda berinisial DS berusia 17 tahun, warga Tirtayasa, Kabupaten Serang, ditangkap polisi setelah mengamuk secara membabi buta di tempat organ dangdut pesta pernikahan warga hingga melukai 3 penonton. Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatannya karena sebelumnya saudara pelaku dikeroyok. Tak terima, pelaku akhirnya melampiaskan kemarahannya di depan orang banyak yang sedang asik menonton dangdut. Di bawah pengaruh alkohol, pelaku membabi buta menggunakan senjata tajam hingga melukai 3 penonton lainnya. Korban akhirnya melaporkan kejadiannya ke Mapores Serang. Tak kurang dari 2 jam, pelaku yang putus sekolah berhasil ditangkap Satreskrim Polres Serang. Seperti inilah kondisi dinding dapur dan kamar mandi di rumah milik Sobirin, warga miskin di Kampung Kubang Gwelengi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Dinding rumah ambruk karena bangunan sudah lapuk termakan usia. Warga bergotong royong membersihkan puing-puing reruntuhan agar penghuni rumah bisa menutup bagian yang jebol itu menggunakan terpal. Beruntung saat kejadian, keluarga Sobirin berada di luar rumah. Sobirin selama ini bekerja sebagai buruh serabutan dan penghasilannya cukup hanya untuk makan. Inilah rekaman kamera CCTV yang merekam pencurian di salah satu agen gas LPG dan jasa pengiriman di Jalan Ahmad Yani, Sukasari, Kabupaten Tangerang. Pelaku 3 orang, 2 diantaranya berboncengan menggunakan motor, berpura-pura menanyakan gas untuk mengalihkan perhatian. Saat bersamaan, seorang pelaku dengan santai memasuki toko, kemudian membuka laci yang berisikan uang tunai 7 juta rupiah. Polda Banten dan Polresta Serang terus menyelidiki penganiayaan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan melibatkan 2 oknum anggota TNI. Untuk memastikan penyebab kematian korban bernama Fahrul Abdillah, tim forensik Polda Banten melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban di Desa Sajira, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak untuk melakukan otopsi terhadap korban. Selama proses ekshumasi, sejumlah warga berdatangan ingin melihat langsung proses ekshumasi meski lokasi makam ditutup dan dijaga ketat oleh anggota TNI dan polisi. Korban Fahrul Abdillah tewas dikeroyok 4 orang, meliputi 2 warga sipil berinisial MS dan CH. Sedangkan 2 pelaku lainnya merupakan anggota TNI, yakni Pratu MI dan Pratu FS. Sebelum meninggal dunia, korban sempat koma di rumah sakit. Keluarga korban mengaku kaget dan syok setelah mendengar kondisi korban yang dikeroyok. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum sesuai aturan yang berlaku. Puluhan korban penipuan umroh gratis ini terlantar selama 5 hari di salah satu penginapan di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Mereka diketahui berasal dari Serang, Cilegon, Pandeglang, dan Lebak. Mereka baru mengetahui menjadi korban penipuan setelah tidak ada kejelasan kapan akan diberangkatkan. Kepolisian Polsek Cikande yang mendapat laporan dari korban kemudian turun tangan dan menangkap 2 pelaku di wilayah Kabupaten Serang dan Sumedang. Modus yang dijanjikan oleh pelaku yakni akan memberangkatkan umroh secara gratis dengan syarat mengajak 2 orang lain. Meski dijanjikan gratis, namun para korban ternyata tetap dimintai uang dengan alasan untuk mengurus administrasi. Kerugian yang diderita korban pun bervariasi antara belasan hingga puluhan juta rupiah.